Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran matematika kelas 6 SDIT Al-Irsyad Al-Islamiyah Karawang. Ingat, matematika mudah menyenangkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan soal dalam rangka menghadapi penilaian akhir semester 1 yang sudah di-share pekan kemarin. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah soal hitung bilangan bulat, perhitungan bilangan bulat. 25 ditambah negatif 47. Kita lihat, lebih besar bilangan negatifnya, berarti hasilnya negatif. Kita pasang dulu negatifnya, kemudian di kotretan kita hitung 47 dikurangi 25. Hasilnya adalah 22. Kita sudah pasang tanda negatif, berarti hasilnya adalah negatif 22. Kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Negatif 39 dikurang 18. Dalam pengurangan, kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. Negatif 39 ditambah lawan dari 18 adalah negatif 18. Sehingga ini adalah penjumlahan bilangan negatif. Hasilnya negatif. Kemudian di kotretan kita hitung 39 dan 18 kita jumlahkan. 9 ditambah 8, 17. Kemudian 1 tambah 3 tambah 1, 5. Berarti hasilnya adalah negatif 57. Soal nomor 3. 1504 dibagi negatif 8. Positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Kemudian kita hitung 1504 dibagi 8. 15 dibagi 8, perkalian 8 yang dekat 15 adalah 1. Kemudian 70 dibagi 8, hasilnya 8. 64, sisa 64. 64 dibagi 8 adalah 8. Sehingga hasilnya negatif 188. Ya, nomor 4. Ada soal cerita, semangkuk sup suhunya 78 derajat Celcius. Didiamkan hingga suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Maka suhu sup setelah 10 menit adalah. Untuk soal cerita, kita tulis dulu apa yang diketahui, apa yang ditanya, baru kemudian kita jawab. Yang diketahui adalah bahwa suhu semangkuk sup adalah 78 derajat Celcius. Kemudian suhunya turun 3 derajat Celcius setiap 2 menit. Nah, yang ditanyakan adalah suhu sup setelah 10 menit. Kita tahu kalau turun berarti dikurangi. Berarti suhunya turun 3 derajat setiap 2 menit. Sementara waktunya 10 menit. Nah, 10 menit itu ada 2 kali berapa? 10 itu ada 2 kali 5. Sehingga suhu sup 78 dikurang 3 kali 5. Karena 5 kali turun. Sama dengan 78 dikurang 15. Hasilnya adalah 63 derajat Celcius. Baik, kita lanjutkan dengan soal pecahan. Dimulai dari soal nomor 5. Bentuk sederhana dari 80 per 112. Ada 2 cara dalam menyederhanakan pecahan, yaitu dengan cara membaginya dengan FPP-nya atau kita bagi bertahap dengan angka yang sama. Kita akan bagi bertahap dengan angka yang sama. 80 dan 112 sama-sama harus bisa dibagi 2. Kita bagi 2 semua sehingga hasilnya 40 per 56. Kemudian kita bagi 2 lagi
Ingat 20 per 28 bisa kita bagi 2 lagi, sama dengan 10 per 14, dan masih bisa dibagi lagi, dibagi 2 lagi, hasilnya adalah 5 per 7. Jadi 80 per 112 sama dengan 5 per 7. Selanjutnya nomor 6 adalah soal penjumlahan pecahan. 5 4 per 9 ditambah 3 5 per 6. Kita jumlahkan dulu, bilangan bulatnya kita jadikan 1, 5 ditambah 3, kemudian pecahannya 4 per 9 ditambah 5 per 6. Sehingga sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian kita samakan penyebutnya 9 dan 6. KPK dari 9 dan 6 adalah 18. Kita ubah pecahannya menjadi berpenyebut 18. 4 per 9, 18 dibagi 9, 2. Kemudian 2 kita kalikan 4, berarti 8. Kemudian 18 dibagi 6, 3. 3 dikalikan 5 adalah 15. Sehingga hasilnya 8, 23 per 18. Ini belum merupakan pecahan yang baku. 23 per 18 masih bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, sama dengan 8 ditambah 1, 5 per 18, dan hasilnya adalah 9, 5 per 18. Baik, soal nomor 7 adalah pengurangan pecahan. 25 dikurangi 9 per 17. Ingat, ada cara mudah mengurangkan pecahan seperti ini. 25 kita kurangi 1 dulu, karena untuk mengurangkan pecahan 25 dikurangi 1 adalah 24. Kemudian pecahannya 17 dikurangi 9, 8 per 17. Jadi hasilnya adalah 24, 8 per 17. Masih tentang pecahan, nomor 8 adalah perkalian pecahan. 2 per 5 dikali 7 1 per 2. Ingat, mengalihkan pecahan kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. 2 per 5 diubah menjadi pecahan biasa. 2 kali 5, 10 ditambah 2, 12. Berarti ini 12 per 5 dikali 7 1 per 2. 7 dikalikan 2, 14 ditambah 1 berarti 15 per 2. Nah, untuk perkalian bisa langsung kita sederhanakan jika ada angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama antara atas dan bawah. Perhatikan, 5 dan 15 sama-sama harus dibagi 5. 5 kalau kita bagi 5, 1, sementara 15 dibagi 5 adalah 3. Kemudian 12 dan 2 sama-sama habis dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 12 dibagi 2, 6. Sehingga tinggal 6 kali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Bawahnya 1 kali 1 sama dengan 1. 18 dibagi 1 sama dengan 18. Baik, nomor 9. Pembagian pecahan. 21 per 2 dibagi 25 per 6. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 21 per 2 kita ubah 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. 5 per 2 dibagi 2 kali 6, 12 ditambah 5, 17 per 6. Ingat, membagi pecahan, membagi sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Yang kita balik adalah yang belakang saja. Sehingga sama dengan 5 per 2 dikali yang belakang kita balik 6 per 17. Kita lihat, adakah angka yang bisa dibagi dengan angka yang sama? Ya, 2 dan 6 sama-sama harus dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Sementara 6 dibagi 2 adalah 3. Sehingga hasilnya tinggal 5 kali 3, 15. Kemudian 1 kali 17, 17. Dan hasilnya adalah
15/17. Nah, lanjutkan nomor 10 masih tentang pecahan, soal cerita tentang pecahan. Seorang pedagang mempunyai persediaan gula sebanyak 20 kg. Gula tersebut akan dikemas dalam kantong plastik yang masing-masing berisi 1/4 kg gula. Maka banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui gula 20 kg. Kemudian dikemas 1/4 kg. Masing-masing 1/4 kg. Kemudian ditanya banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Banyak kantong plastik. Nah, kita lihat ini adalah soal tentang pembagian pecahan. Sehingga jawabnya adalah 20 dibagi 1/4. Ingat, membagi sama dengan mengalihkan dengan kebalikannya. Sehingga sama dengan 20 kali 4/1 atau sama saja dengan 20 kali 4. Sehingga sama dengan 80. Jadi kantong plastik yang dibutuhkan adalah 80 buah. Kita beralih ke soal tentang lingkaran. Perhatikan soal nomor 11, ada gambar lingkaran dengan diameter 60 cm, kemudian ditanya luas. Ingat, rumus luas lingkaran adalah luas sama dengan pi kali r kali r. Kita perhatikan 60 di sini adalah diameter, berarti jari-jarinya adalah 60 dibagi 2 sama dengan 30. Kita ingat 30 bukan kelipatan 7. Maka kita gunakan pi yang 3,14 sehingga sama dengan 3,14 dikali 30 dikali 30. Perhatikan ada desimal dengan 2 angka di belakang koma. Kemudian ada 02. Kita bisa tukar, yaitu komanya mundur 2 sementara yang nolnya hilang. Sehingga sama dengan 314 dikali 9. Dan hasilnya adalah 2826. Selanjutnya soal nomor 12, si tentang lingkaran. Ada gambar lingkaran dengan diameter 50 cm. Yang ditanyakan adalah kelilingnya. Ya, rumus keliling lingkaran adalah pi kali diameter. Nah, 50 bukan kelipatan 7, sehingga kita pakai pi yang 3,14 sama dengan 3,14 kali 50. Ya, dan itu hasilnya adalah 157. Nomor 12 tentang bagian dari lingkaran. Kita lihat ada bagian dari lingkaran di sini 3/4 lingkaran dengan jari-jari 28 cm. Yang ditanyakan adalah luasnya. Kita ingat rumus luas lingkaran adalah pi kali r kali r. Sementara ini 3/4 berarti luasnya sama dengan 3/4 dikali pi kali r kali r. 28 itu adalah kelipatan 7, sehingga kita gunakan pi yang 22/7 sama dengan 3/4 dikali 22/7 kali 28 kali 28. Perhatikan ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 7 dan 28 kita bagi 7 1, 28 kita bagi 7 adalah 4. Nah, masih ada angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 4 dengan 4, hingga kita tinggal menghitung 3 kali 22 kali 28. 22 kali 3 adalah 66 kali 28. Dan hasilnya adalah 1840.
Jadi luasnya sama dengan 1848 cm persegi. Kita lanjutkan soal nomor 14 tentang luas bangun datar gabungan. Ada gambar, kita perhatikan gambar seperempat lingkaran dengan persegi. Nah, ditanyakan luasnya sama dengan berapa sentimeter persegi. Kita bisa pisah bangun ini menjadi dua bagian. Bangun satu adalah seperempat lingkaran. Kita cari luasnya masing-masing terlebih dahulu. Luas bangun satu adalah luas seperempat lingkaran dengan jari-jari 40 cm. Berarti kita pakai pi yang 3,14. 1/4 kali pi kali r kali r sama dengan 1/4 kali 3,14 kali 40 kali 40. Perhatikan ada desimal kemudian ada 0. Seperti biasa kita komanya dulu 2, nolnya kita hilangi sehingga sama dengan 1/4 kali 314 kali 4 kali 4. Nah, atas dan bawah ada angka yang kita bisa bagi dengan angka yang sama, yaitu 4 dan 4 sama-sama dibagi 4 sehingga tinggal 314 kali 4 dan hasilnya adalah 1256 cm persegi. Kemudian bangun 2 adalah persegi. Ingat, luas persegi adalah sisi kali sisi sehingga sama dengan 40 kali 40 sama dengan 1600 cm persegi. Luas gabungannya adalah luas bangun 1 ditambah bangun 2 sama dengan 1256 ditambah 1600. Hasilnya adalah 2856 cm persegi sehingga luas gabungannya adalah 2856 cm persegi. Ya, soal terakhir, soal nomor 15. Kita perhatikan ada gambar seperempat lingkaran, kemudian ada bagian yang diarsir. Yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir. Perhatikan ini adalah seperempat lingkaran 28. Ini adalah jari-jari lingkaran yang besar. Sementara ini ada yang tanda sama, berarti jari-jari lingkaran yang kecil adalah 28 dibagi 2. Luas daerah yang diarsir adalah L1 dikurangi L2. Nah, L1 tadi adalah seperempat lingkaran dengan jari-jari 28, sementara L2 adalah seperempat lingkaran dengan jari-jari 14. Kita hitung satu persatu terlebih dahulu. L1 sama dengan seperempat lingkaran dengan jari-jari 28. Karena jari-jarinya kelipatan 7, kita pakai pi yang 22/7. Seperempat kali 22/7 kali 28 kali 28. Nah, seperti biasa kita bisa sederhanakan 7 dengan 28 bagi 4, kemudian 4 dengan 4 kita sederhanakan sehingga tinggal 22 kali 28. Nah, 22 kali 28 sama dengan 616 cm persegi. Kemudian luas yang kedua adalah seperempat lingkaran dengan jari-jari 14 sehingga luasnya seperempat kali 22/7 kali 14 kali 14. Seperti biasa kita sederhanakan 7 dengan 14 sama-sama dibagi 7. 7 dibagi 7 1, 14 dibagi 7 2. Kemudian 4 dan 22 sama-sama habis dibagi 2. 4 dibagi 2 2, 22 dibagi 2 sama dengan 11. Nah, masih ada angka yang bisa kita sederhanakan yaitu 2 dengan 2.
Sehingga tinggal 11 kali 14. Hasilnya adalah 154. Nah, luas daerah yang diarsip tadi adalah sama dengan luas 1 dikurangi 2, berarti 616 dikurangi 154 sama dengan 6 diambil 4, 2, kemudian 1 diambil 5 tidak cukup, kita pinjam ke depan, 11 diambil 5 adalah 6, 5 diambil 1 sama dengan 4, sehingga hasilnya luas daerah yang diarsip adalah 462 cm persegi. Demikian pembahasan soal latihan persiapan menghadapi penilaian akhir semester 1. Semoga anak-anak semakin paham dan siap menghadapi mengerjakan soal-soal di penilaian akhir semester 1. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.